sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ashabihi alladhina narud darajatil ula. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Taklim Al-Hidayah, para orang tua, para ustadz, bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah sampai pembahasan tentang karom atau tentang kedermawanan Allah, di mana Allah sudah memberikan kita kesempatan, sudah memberikan kita modal untuk ibadah. Modal untuk ibadah yang dimaksud di sini anggota badan kita semua dari Allah. Waktu yang kemudian buat kita lapang dan luang melaksanakan ibadah itu semua juga dari Allah juga. Oleh karenanya tidak boleh kita menyia-nyiakan modal yang sudah Allah berikan ini. Satu, yang kedua, tidak boleh juga kita menganggap bahwa rahmat Allah, sayangnya Allah itu turun lantaran ibadah kita. Jangan kita mengira bahwa Allah ini baik sama kita kalau kita sholat aja. Enggak. Tapi jangan juga ketipu. Jangan mentang-mentang Allah baik kalau pernah sholat, nggak boleh. Tapi jangan juga yang pertama tadi, mentang-mentang sholat kemudian merasa Allah CS nih sama gua nih, bisa gua atur-atur. Nggak bisa. Karena itu semua berdasarkan Karim, sifat maha dermawannya Allah, Rahim, sifat maha sayangnya Allah. Sebelum kita ibadah, sebelum kita laksanakan amal-amal soleh, justru Allah yang memberikan kekuatan pertama kali. Nah, yang berikut ini yang akan kita baca sampai wahadihi nihayatul karomi. Betul ya? Fala tahdus. Wahada nihayatul karomi. Wahada nihayatul karomi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa hadhihi nihayatul karami, dan ini adalah puncak dari kedermawanan Allah, sifat lomonya Allah. Fala tahdus nafsuka bitahwi satil battalin, bitahwi satil battalin. Maka janganlah berbicara dirimu, jangan dirimu itu berbicara bitahwi satil battalin,
dengan omongan-omongan orang-orang yang nganggur. Waqtadi bi ulil azmi wan nuha minal anbiya wassalihin, dan ikutilah orang-orang yang memiliki keteguhan wan nuha dan memiliki akal minal anbiya wassalihin, maksudnya adalah para nabi dan para solihin, orang-orang soleh. Wala tatma' fi an tashhada ma lam tazra. Nah, di sini jelas disebutkan jangan sampai dalam hati kita itu ada satu anggapan bahwa Allah maha dermawan, Allah maha sayang, jadi nggak perlu sholat, nggak perlu mohon ampun, nggak perlu taubat juga nanti bakal diampunin. Salah. Tapi juga jangan punya anggapan bahwa sholat kita, ibadah kita, istighfar kita itu yang bisa ngatur Allah. Jangan. Karena semuanya itu berdasarkan sifat Rahman, berdasarkan sifat Rahimnya Allah, maha sayangnya Allah, maha kasihnya Allah kepada kita. Dari awal Allah sudah memberikan modal buat kita. Lalu bagaimana sebenarnya alurnya? Alurnya itu hadirin, kita harus mengikuti orang-orang yang teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Para nabi, orang-orang soleh harus kita ikuti secara zahir, secara nyata. Anggota badan kita, yang awalnya memang ini pembahasan tentang menjaga anggota badan kita, mata, telinga, kemudian tangan, kaki, perut, dan juga kemaluan, ini kita jaga mengikuti orang-orang yang teguh pendiriannya, yaitu ulul azmi, para rasul dan juga orang-orang soleh. Kalau kita menjaga mata kita, kita menjaga tangan, kaki kita, dan anggota badan kita yang 7 terutama itu, kita terlihat melakukan perbuatan soleh, memang sungguh-sungguh, maka Allah akan melihat kesungguhan kita. Kalau Allah melihat kesungguhan kita, insya Allah ditambahkan lagi rahmatnya kepada kita. Amin. Jadi nggak boleh nganggur, Pak, Ibu, nggak boleh nganggur mentang-mentang Allah itu maha pengampun, kita nggak mau minta ampun. Jangan. Mentang-mentang Allah itu maha pengasih, pasti menjamin rizki, kita nggak mau kerja atau kita nggak mau doa. Jangan. Tetap kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus mengikuti keteguhan para nabi. Di sini ulul azmi. Memang ulul azmi itu yang sampai kepada kita yang kuat pendapatnya. Ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan ulul azmi itu 18. Nabi Yakub termasuk ulul azmi karena keteguhannya, kesabarannya saat dipisahkan oleh Allah, dipisahkan dengan anaknya yaitu Nabi Yusuf. Bertahun-tahun gak ketemu anak kesayangannya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi termasuk juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang dikejar-kejar, diuber-uber sama umatnya pengen dibunuh, termasuk ulul azmi. Ini pendapat kedua yang mengatakan bahwa ulul azmi itu lebih dari 5. Nah, kita harus mengikuti perilaku, mengikuti keteguhan dan juga mengikuti kesungguhan orang-orang soleh, para nabi dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Nggak boleh kita berpangku tangan. Kalau kita berpangku tangan mengandalkan Rahim, sifat rahmatnya Allah, sifat pengasihnya Allah, maka ini seperti orang yang mengatakan satu kalimatnya benar, tapi dia gunakan untuk benteng atau dia gunakan untuk alasan bermalas-malasan. Malas saya mah ibadah, padahal dia malas, dalam hatinya sebenarnya malas ya masalah. Tapi ngomong sama orang nggak usah sholat juga, Allah kan maha pengasih. Ngomong sama Pak RT, ngomong sama jamaah, udah nggak usah sholat, yang penting mah ingat aja sama Allah. Ingat juga kan nanti Allah bakal memberikan rahmatnya pada kita. Salah yang kayak begitu. Mengandalkan rahmat Allah, tidak berbuat apa-apa, salah. Saya ulangi lagi, begitu juga mengandalkan amal kita, salah juga. Bahwa sholat saya udah pantas nih, sholat saya mah udah bikin saya masuk surga, nggak boleh juga. Istighfar saya mah udah pasti diterima sama Allah, masa iya masuk neraka juga, nggak boleh juga. Lalu apa yang membuat kita selamat dari neraka?
apa yang membuat kita masuk surga itu cuma rahmat Allah, sayangnya Allah. Gimana sayangnya Allah bisa turun kepada kita? Kalau kita kelihatan kesungguhan kita. Jadi kudu ada perbuatan nyata yang kelihatan, sholat, puasa, sedekah, ngaji tiap malam minggu, malam Senin nggak pre ngaji. Itu kan kelihatan. Apalagi yang bawa kitab. Yang bawa kitab itu pasti dilihatin sama malaikat. Wah, ini bocah serius amat nih. Kayaknya kemana-mana bawa kitab mulu. Padahal itu catatan uang kas yang bawa seru. Dan kitab itu malaikat cuma uang kas. Yang apa-apa deh dia sungguh-sungguh ngatur keuangan majelis taklim, itu berarti kelihatan kesungguhannya. Kalau kelihatan kesungguhannya, insya Allah rahmat Allah turun. Ini tolak ukurnya Bu, tolak ukurnya Pak. Jadi harus benar-benar kelihatan. Zohirnya itu harus ada. Yang kelihatan nyata itu harus ada. Karena iman itu dalam hati. Tapi kalau Islam harus kelihatan. Orang iman dalam hati, iman gak Bang? Kalau ditanya dia ngomong sama diri sendiri, iman gak? Saya mah iman kepada Allah, kepada hari akhir. Tapi kalau sholat enggak, syahadat enggak pernah, walaupun hatinya udah iman, itu tetap tidak bisa diperlakukan sebagai orang Islam. Ada orang misalnya dalam hatinya iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, tapi belum sempat syahadat dan tidak ada yang menyaksikan atau tidak ada yang pernah melihat dia itu syahadat atau menyaksikan dia syahadat, maka dia tetap dihukumi sebagai orang non-muslim. Artinya nanti urus-urus jenazahnya itu nggak boleh diurusin secara muslim, nggak boleh diurusin dimandikan. Ya mandiin sih boleh sih, nggak haram. Dikafankan boleh, nggak haram juga. Tapi kalau dia disolatin nggak boleh, haram mensolatkan orang yang non muslim. Kalau cuma mengkafani, memandikan masih diperbolehkan. Kalau udah mulai disolatin non muslim, dia belum pernah syahadat misalnya, atau memang jelas-jelas dari atasannya maksudnya dari leluhurnya dia memang non muslim dan belum pernah syahadat, belum keluar dalam hati doang iman, maka tidak bisa diperlakukan sebagai muslim dalam urus-urus jenazahnya. Nggak boleh disolatin. Kuburan yang sebelah sono ya Pak. Nggak bukan yang sebelah sini kan dipisahin tentu ya, wajib dipisahin, nggak boleh digabungin. Emang aturannya seperti itu. Tapi kalau sudah muncul zohirnya, sudah kelihatan, udah pernah syahadat dia, pernah syahadat kapan? Waktu jadi wali nikah anaknya, itu doang. Pernah dia syahadat amal dulu waktu dia nikah, waktu dia kawin pernah syahadat 2 kali doang. Kalau dia udah pernah syahadat dan memang dia jelas-jelas keturunan leluhurnya orang Islam, maka wajib kita perlakukan sebagai orang Islam meskipun nggak pernah ke masjid, karena udah nyata bahwa dia keluarga Islam, udah nyata pernah ada orang yang lihat kalau dia itu syahadat. Jadi Islam itu harus kelihatan. Demikian juga amal perbuatan ini harus terlihat supaya muncul rahmat Allah turun. Nggak bisa kita cuma berandai-andai bahwa rahmat Allah luas, Allah maha pengasih, terus tidak pernah mohon ampun, tidak pernah ibadah, tidak boleh. Wala tatma' fi antahsuda malam tazra, dan janganlah engkau menginginkan memanen atau memetik sesuatu malam tazra yang tidak pernah engkau tanam. Walaita man soma wa ba'asalla wa jahada wattaqa ghufira lahu, dan tidaklah orang yang puasa kemudian sholat kemudian mujahadah atau berjuang wattaqa dan juga bertakwa ghufira lahu, itu diampuni. Ini yang tadi sempat kita singgung. Jangan kita ngarep memetik sesuatu yang tidak pernah kita tanam, nggak pernah istighfar, nggak pernah melakukan amal perbuatan baik, tapi ngarep diampuni sama Allah. Nggak mungkin, mustahil yang begitu. Nggak mungkin, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah mohon ampun, tapi ngarepin metik pahala sholat, ngarepin metik ampunan dari Allah, nggak mungkin. Tapi juga jangan menganggap bahwa kita udah sholat, udah puasa, itu pasti Allah ampuni. Jangan mengharap seperti itu. Artinya di sini antara khauf dan roja, antara rasa takutnya kita kepada Allah
dan harapan kita kepada Allah ini harus seimbang. Nggak boleh kebangetan takut, nggak boleh. Kalau kebangetan takut akhirnya nggak mau datang ke masjid. Ya angker aja lewat lihat DKM-nya, takut banget kayaknya. Kebangetan takut juga nggak boleh. Tapi kebangetan berani atau kebangetan pede sama Allah sampai udah mau sholat rumah Allah maha pengasih, nggak boleh juga. Jadi harus seimbang. Harus kita tetap melakukan perbuatan yang nyata-nyata perbuatan soleh, tapi jangan kepedean dengan perbuatan soleh kita. Tetap harus ada di tengah-tengah ini. Fahadihi jumalun. Ini adalah beberapa ungkapan umum atau beberapa kumpulan mimma yang bagi antahfadhu anhu jawarihaka, dari sesuatu yang seyogianya engkau menjaga anggota badanmu. Al-dhahirata yang zahir. Wa amalu hadhil jawarihi innama tatarasyahu min sifatil qalbi. Dan amal perbuatan anggota badan yang zahir ini bersinar atau terpancar min sifatil qalbi, dari sifatnya hati. Fa in aradta hifdzal jawarih, apabila engkau menginginkan menjaga anggota badan, fa'alaika bitathhiril qalbi, maka engkau harus mensucikan hati. Fahuwa taqwal batin, ini adalah yang namanya takwa batin. Wal qalbu, ya titik. Jadi inilah semua, ini di akhir bab ini, bab menjaga badan kita dari maksiat, menjaga badan kita yang 7 kemarin. Ibu-ibu belum daftar dulu. Baru namanya anak baru. Kalau bapak udah mulai dari mata, ini yang mulai dari awalnya belum tentu apa nih. Mata, apalagi pak? Telinga, terus 3 mulut, yang ada di kepala dulu. Mulut 3, terus tangan 4, kaki 5. Maruan mulu. Entar terakhir tuh perut. Nah habis perut baru turun sejengkal. Kemaluan 7 tuh yang sangat berpotensi melakukan maksiat itu 7. Tapi 7 itu juga sangat berpotensi mendatangkan pahala. Kayak orang sini kan kalau sedekah pakai tangan semua ya. Mulutnya juga dipakai buat baca Quran semua kan di sini ya. Iya, tangannya juga dipakai buat share inian nasihat. Buat yang baik-baik. Itu punya potensi buat maksiat, punya potensi juga untuk mendatangkan pahala atau ketaatan-ketaatan. Nah, kita bisa menjaga anggota badan yang 7 ini atau selebihnya, bukan hanya yang 7 tapi yang lain. Kita bisa menjaga anggota badan yang zahir, yang kelihatan ini, kalau kita menjaga hati. Karena amal perbuatan yang baik, sholatnya istiqomah, ngajinya istiqomah, zikirnya nggak putus-putus, kemudian sedekahnya juga terus rutin setiap Senin, Kemis, Jumat, Senin, Kemis, Jumat terus. Ini muncul, semua amal perbuatan ini muncul dari hati yang baik, hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, maka yang keluar juga akan bersih. Tanah, kalau tanahnya subur, maka yang keluar juga akan pohon-pohonan yang akan mendatangkan manfaat buah-buahnya. Orang bisa juga neduh di situ. Itu kalau tanahnya cakep, hatinya cakep maksudnya. Tapi kalau hatinya buruk, boro-boro dia bisa menumbuhkan apa-apa. Air aja nggak ada di sana. Dan orang nggak bakal mau mampir ke tanah yang buruk. Hati inilah sebagai inti dari semua manusia seutuhnya. Semuanya pusatnya ada di hati. Kita bisa menjaga hati, bisa menjaga anggota badan dari maksiat kalau kita menjaga hati. Oleh karenanya kita harus menjaga hati. Inilah yang disebut dengan takwa batin. Takwa batin itu maksudnya takwa hati kita, menjaga dari hasud. 3 yang paling ini pak, yang paling penting itu dari hati yang harus kita hilangkan. Yang pertama hasud. Hasud itu dengki, iri, tangganya punya Avanza, dia iri, meriang. Besok tetangganya punya Alphard. Emang
Ada yang gitu di sini Bu. Itu namanya hasud, dengki, itu yang pertama. Yang kedua, ujub. Yang paling bahaya, ujub. Ujub itu bangga walaupun belum diucapin. Ngaca lihat gua doang nih yang ganteng kayaknya. Ngaca lagi, ngaca terus dalam hatinya, kayaknya mana ganteng, pinter, kalau ibu mana cantik, pinter, suara enak. Orang-orang juga pada lihat, ya pada lihat kagak buta orang. Itu namanya ujub, bangga kepada diri sendiri. Itu yang kedua yang paling bahaya dalam hati. Pertama dengki, yang kedua hasud, yang ketiga ria. Ini yang paling bahaya, tiga ini harus kita jaga. Kalau tiga ini bisa kita jaga, insya Allah yang lain kayak mengeluh misalnya, itu juga tidak ridho atau mengeluh, namanya itu syakwan atau mengeluh kepada selain makhluk, itu bisa dihilangkan kalau tiga ini dihilangkan. Kemudian ada takabur lain lagi, bukan ujub. Takabur itu muncul dari hati yang ujub, kemudian muncul ke sikap. Jadi kalau jalan dangak aja maunya. Iya. Terus sombong itu munculnya dari ujub awalnya, kemudian muncul. Ada orang nunjuknya bukan, bang mau tanya ke arah pesanggeran mana, nunjuknya pakai kaki. No. Sombong, mentang-mentang yang nanya ya itu anak buahnya dia. Nah itu namanya takabur. Kalau tiga ini bisa dihilangkan, maka yang takabur, kemudian yang suka ngadu pada selain Allah, maksudnya mengeluh, kemudian penyakit-penyakit hati yang lain, itu bisa hilang. Tiga ini yang nanti juga akan ada pembahasannya. Ini namanya takwa hati. Wal qalbu wal mudghatul lati idza salahat salaha biha sairul jasad. Bisa dibaca salaha, bisa dibaca soluha. Hati itu adalah satu onggok atau satu potong daging, allati idza salahat salaha biha sairul jasad. Ketika dia daging itu atau segumpal itu baik, maka akan baik juga sairul jasadi, seluruh jasad. Wa idza fasadat fasada biha sairul jasad. Dan ketika hati rusak, maka rusak juga seluruh jasad. Fastagil bi islahihi, maka sibukkanlah diri dengan memperbaiki hati. Litasluha bihi jawarihuka, supaya menjadi baik juga sebab hati, menjadi baik jawarihuka, anggota badan engkau. Wasolahuhu yakunu bimulazamatil muraqabah. Dan baiknya hati ini akan terwujud bimulazamatil muraqabah, dengan terus menerus muraqabah. Muraqabah itu senantiasa merasa diawasi Allah, dengan terus menerus muraqabah. Ya habis ya, ganti bab ya. Dengan senantiasa muraqabah. Kebaikan hati caranya adalah dengan perlahan kita belajar membersihkan hati dari tiga penyakit tadi. Kemudian juga kita sibukkan hati kita dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Pengen minum misalnya, kalau nggak baca bismillah rasanya malu. Baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesai minum, walaupun baru seteguk doang, alhamdulillah enak banget nih air ya. Makan juga begitu, rasanya Allah ngawasin kita. Kalau nggak baca doa malu kayaknya. Baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Selesai makan, kayaknya Allah ngawasin saya dah. Nggak enak kalau nggak baca doa. Alhamdulillah alladzi at'amana. Kita merasa diawasi Allah baik dalam ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, ibadah-ibadah yang selain sholat dan lain sebagainya, ghair mahdhah namanya. Makan, kerja, di kantor, di pasar, merasa diawasi oleh Allah. Hatinya akan senantiasa terjaga kalau kita merasa diawasi oleh Allah. Lebih-lebih dalam ibadah yang mahdhah. Waktu kita sholat, kita senantiasa merasa bahwa Allah melihat kita. Dan bukan hanya melihat anggota badan kita, bukan, tapi Allah melihat hati kita. Melihat hati kita Pak, melihat hati kita Bu. Jadi tahu, Allah tahu orang yang dalam sholat niatnya untuk pamer, tahu. Yang dalam sholat ini sholatnya niatnya pengen narik rezeki juga tahu Allah. Allah tahu orang yang sholat ini tujuannya bukan selain Allah, itu Allah tahu. Tapi kalau untuk menarik rezeki misalnya seperti sholat duha
itu masih boleh. Artinya masih boleh. Bapak dan ibu yang punya wiridan atau punya kebiasaan sholat duha, memang niatnya buat rizki supaya lancar, silahkan diteruskan. Kenapa? Karena di situ tetap lillahi ta'ala. Betul nggak Bu? Tetap karena Allah. Tapi selain karena Allah juga mohon supaya Allah memberikan rizki. Begitu kan Pak ya? Iya. Yang nggak boleh itu sholat duha tapi bukan karena Allah, pengen rizki juga, tapi pengen dilihat sama mantunya, atau pengen dilihat sama mertua, atau pengen lihat sama teman kantornya. Dicari-cari, mana nih stempel, dicari-cari nggak ada. Oh, lagi sholat duha dia mah 8 rakaat. Lah, orang kerja di kantor sholat duha 8 rakaat. Urusan pada kacau semua itu, orang-orang pada nyari dia, stempel dia yang megang. Iya, repot jadinya. Niatnya apa sholat duha? Supaya ini kepala kantor jadiin saya ketua DKM. Nah, yang begitu tuh yang nggak boleh. Jadi kalau hanya Allah saja memang dia memperlihatkan amalnya untuk Allah saja. Di samping itu ada keinginan supaya Allah kasih rezeki, boleh masih. Yang nggak boleh itu ria. Ria itu memperlihatkan juga kepada orang lain, itu nggak boleh. Jadi kalau kita punya amalan seperti surat Waqiah, biasanya untuk apa surat Waqiah? Waqiah buat apa biasanya? Rezeki misalnya. Atau punya amalan Senin Kemis, punya wiridan puasa Senin Kemis Senin Kemis. Asal itu cuma diperlihatkan untuk Allah, boleh. Walaupun di samping itu ada hajat, ya Allah dengan puasa Senin Kemis mudah-mudahan anak-anak saya sukses semua, boleh. Yang nggak boleh puasa Senin Kemis anak-anaknya pengen sukses, tapi puasa Senin Kemis supaya dilihat sama ketua majelis taklim, nggak boleh. Jadi di sini ada amal lillahi ta'ala walil hajat, ada amal untuk karena Allah dan untuk hajat kita itu masih boleh. Tapi yang nggak boleh amal karena Allah dan karena pengen dilihat orang, itu yang nggak boleh. Nah, kita bisa menata anggota badan kita supaya kaki kita berjalan di tempat yang Allah ridhoi. Kemudian juga saat ibadah, kaki tangan kita ini ibadahnya hanya karena Allah. Ini bisa kita jaga semua kalau kita menjaga hati. Nah, menjaga hati tadi adalah dengan senantiasa merasa bahwa Allah melihat kita dan tidak pernah mati CCTV Allah itu dilihat. Sekarang orang mah lebih takut sama CCTV daripada sama Allah. Iya, udah ketahuan motornya ada tulisan la ilaha illallah lagi, diembat juga dan dia nggak tahu, padahal di dashboardnya ada peci haji, ada sorban lagi. Punya ustadz kan ini, punya ustadz kan harusnya paling enggak, ini punya ustadz jangan gitu ya, paling enggak ya. Nah, kalau iya ini mah tetap enggak, diembat aja, orang nggak ada CCTV kata dia, padahal ada Allah. Dia lebih takut pada CCTV dibanding Allah. Nah, kalau kita mukmin harus senantiasa takut bahwa Allah ngawasin kita. Bukan hanya ngawasin badan dan tindak tanduk zahir kita, perilaku zahir kita, tapi juga ngawasin hati kita. Hati kita nih Bu, Pak, hati kita terbersit dikit aja, itu Allah tahu. Ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan kerentek hati atau bahasa hati. Yang pertama ada yang namanya hajis. Hajis itu kelebatan yang datang tiba-tiba begitu aja, tahu-tahu hilang. Lagi ngaji begini, tahu-tahu kayaknya mertua datang, dah gitu. Udah hilang lagi, udah. Lagi sholat, kunci di sono kayaknya, udah gitu aja, udah. Kunci di laci dah kayaknya, hilang, udah gitu aja, itu hilang. Nah, yang kedua tingkatannya ada yang namanya khotir. Khotir ini lebih kuat lagi, bukan cuma sekelebatan, tapi mulai datang lagi, itu khotir. Baru baca Fatihah udah kunci lagi, nanti ruku kunci lagi, bener kayaknya di situ kunci dah. Nah, itu namanya khotir. Kemudian yang tingkat berikutnya yang lebih kuat lagi namanya Allah, lupa saya. Yang lebih kuat lagi itu namanya
haditsun nafsi atau percakapan diri. Udah lebih kuat lagi dibanding yang pertama dan kedua. Jadi hampir nggak hilang-hilang. Dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, kunci aja kunci. Nah itu belum dicatat sama malaikat yang kayak begitu, karena nggak bisa kita hindari. Untuk orang-orang pada umumnya susah menghindari itu. Tapi yang tingkat kelima, tingkat keempat berarti, yang tingkat keempat namanya ham atau himmah. Himmah ini sudah lebih kuat lagi. Bisa dikatakan himmah ini walaupun belum 100%, tapi sudah di atas 50%, udah 75% dah. Lagi sholat, tapi udah punya keinginan ntar rapi sholat, udah bukan kunci nih, udah rapi sholat, nanti saya pengen main ke rumah mantan, misalnya begitu. Terus dipikirin terus, dan udah punya niat begitu, dia udah sebelum sholat emang udah dia disiapin motornya, disiapin baju yang paling cakep, disiapin parfum yang paling wangi. Itu kalau udah sampai situ namanya himmah, cita-cita dalam hati. Itu kalau belum tobat, kalau yang jelek-jelek ditunggu sampai 6 jam. Kalau belum tobat mulai dicatat. Apalagi kalau sudah terlaksana. Kemudian yang paling tinggi ini mulai himmah, ini mulai dicatat. Kemudian bisikan hati yang berikutnya atau kondisi hati yang berikutnya yang paling tinggi, mantap, udah 100%, itu namanya azam. Azam itu udah tekad kuat. Kayak orang, perumpamaannya disampaikan oleh Rasulullah, seperti orang yang lagi berantem, sama-sama pegang golok, sama-sama pegang pedang. Kata Rasulullah, kilahuma finnar, itu dua-duanya orang neraka. Ada orang Islam berantem sama orang Islam, yang satu mati terbunuh, yang satu enggak. Kata Rasulullah, dua-duanya di neraka. Kata Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, itu yang ya ketahuan kalau yang ini yang ngebunuh di neraka, masa yang terbunuh di neraka juga ya Rasulullah? Tapi sama, yang terbunuh lagi apa saja dia. Sebenarnya dia punya niat buat membunuh juga, lagi apa saja. Tapi mentalnya dia sudah mental pembunuh. Itu sudah dicatat yang kayak begitu. Artinya udah bukan hadithun nafsi, udah bukan cuma kelebatan hati yang 3 itu, bukan juga himmah, dia udah tekad, udah pegang pedang. Kalau udah seperti ini, maka sudah pasti dicatat oleh Rasulullah, oleh malaikat maksudnya. Sudah pasti dicatat karena sudah azam. Nah, bersitan hati di sini bisa kita hindari kalau kita muraqabah, merasa diawasi Allah, takut Allah ngawasi, nggak enak, Allah selalu ngawasi saya. Dan dilatih juga dengan zikir Pak, dengan zikir Bu, hatinya dilatih zikir Allah. Hati kan di sini Pak, jadi kira-kira 2 jari di bawah tetek sini, ini letaknya hati. Ini hati yang deg, jantung kalau orang itu bilangnya jantung ya dokter, itu bahasa Arabnya qalb. Itu di situ. Nah, usahakan kita bisa zikir Allah sesuai dengan iringan detak jantung kita. Allah. Insya Allah dengan seperti itu hati akan terjaga dari penyakit hati. Kalau hati bisa terjaga, anggota badan insya Allah bisa terjaga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.